Di video ini saya akan menjelaskan lebih lanjut dari proposal pendanaan Onyxia Gaming Center yang meliputi yang pertama penjelasan bisnis dari Onyxia Gaming Center, dan yang kedua adalah kebutuhan modal bisnisnya, dan yang ketiga kalkulasi dan realisasi income dan return on investment daripada kebutuhan modal bisnis tersebut. Selanjutnya, mari langsung saja kita ke penjelasan pertama, yaitu penjelasan bisnis dari perusahaan ini. Di sini ada bisnis plan perusahaan, yang dimana bisnis plan Onyxia Gaming Center ini mempunyai 3 fondasi. Bisnis plan pertama yaitu Game Center. Game Center adalah fondasi utama perusahaan. Di sini ada 2 alasan. Kenapa Game Center adalah fondasi utama? Di sini ada acuan fondasi dan benefits. Untuk acuan fondasi, yang pertama, karena memang income-nya lebih besar dan pasti. Yang kedua, resikonya minim. Yang ketiga, sustainable atau long term atau berjangka panjang juga. Dan yang terakhir, bisnisnya tidak akan pernah mati. Karena memang kedepannya pasti bermunculan game-game rilisan baru yang dapat meraup pendapatan untuk perusahaan. Dan Game Center ini juga memiliki potensi bisnis lanjutan, yaitu website e-commerce atau company market center. Dan juga memiliki potensi fungsional lanjutan, yaitu gamers community atau komunitas gamers. Nah, yang pertama, website e-commerce atau company market center ini masuknya di sektor komersialnya. Jadi, kita bikin website marketplace game sendiri agar bisa menjangkau potensial jual beli market game itu sendiri. Dan komunitas gamers berfungsi di sektor promosi sumber daya masyarakatnya. Jadi ketika cabang game center kita ini mempunyai beberapa cabang, otomatis kita juga memiliki banyak gamers yang berfungsi sebagai komunitas gamers tersebut, yang berfungsi juga sebagai penunjang promosi dan juga sebagai user atau pengguna demonstrasi game yang dibuat sendiri oleh studio developer game kita nantinya. Hal ini berhubungan juga dengan fondasi perusahaan yang kedua, yaitu di sektor IT, pengembangan game atau studio developer game. Jadi, Game Center ini sangat berpengaruh bagi keberhasilan studio developer game ini nantinya. Karena Game Center itu dapat menunjang dari dana komersial, promosi, dan tester game kita nantinya. Untuk dana, itu dari hasil produksi kerja game centernya atau dari income-nya. Untuk sisi komersial, itu dari bisnis lanjutan game centernya, yaitu website e-commerce atau company market centernya. Dan dari sisi promosi dan tester game awalnya, itu dari komunitas gamersnya. Jadi seperti itu. Nah, setelah game center berjalan dan juga dapat menunjang studio developer game kita juga perlu strategi untuk promosi lanjutannya. Media Entertainment dan Esport Academy ini adalah promosi lanjutannya, yang dimana fondasi ketiga ini akan dilakukan berbarengan dengan berjalannya game center. Dengan beberapa proses cara promosi, yaitu cara promosi pertama itu di esports. Jadi kita akan membuat tim esports yang bertujuannya untuk mengikuti turnamen-turnamen, dan upaya ini untuk mendapatkan atensi masyarakat dari sektor esports. Nah, dari sektor ini juga kita dapat benefit income tambahan dari turnamen tersebut dengan mengupayakan juara di event turnamen-turnamen tersebut. Dan yang kedua, ada di content creation atau social media engagement. Untuk content creation ini, kita akan membuat media untuk dokumentasi atau membuat konten dan mempublikasikan dengan fungsi membranding game center ini dengan berjalan di sektor konten game dan memaksimalkan engagement di sosial media, yaitu YouTube, TikTok, Instagram, dan juga yang lain. Setelah konten berjalan, esports pun juga berjalan,
dan brand perusahaan kita mendapatkan traffic dari atensi masyarakat juga. Kita tinggal melakukan promosi lanjutan dari berbagai sektor ke customer. Pertama, dari Game Center, kita memaksimalkan menarik customer di sektor bisnis lanjutan, yaitu website e-commerce atau company market center, di hal jual beli di market tersebut. Atau untuk jual beli game currency, item virtual game, skin, dan lain-lain. Dari studio developer game, kita memaksimalkan untuk promosi game buatan studio kita dengan menarik pelanggan atau customer untuk membeli game kita di company market center tersebut, dan kita memaksimalkan juga reaching out ke taraf internasional juga lewat promosi media entertainment dan sports ini. Nah, yang terakhir, dari fondasi esports dan media ini kan termasuk dalam esports academy ya. Kita juga promosikan juga e-courses atau kursus online berbayar di khusus esports atau play to earn learning. Jadi, game center kan itu kerjanya kan menghasilkan uang dari game. Nah, kita juga buka kursus online atau e-courses untuk esports dan juga pay to earn learning game ini juga. Jadi kita juga mendapatkan income dari courses e-sport dan juga pay to earn learning ini juga. Baik, itu semua adalah fondasi dari business plan perusahaan ini agar lebih survive dan sustainable. Tetapi di video ini saya tidak akan menjelaskan untuk lebih detailnya lagi untuk fondasi yang lainnya. Di sini saya hanya akan menjelaskan fondasi utamanya saja, yaitu game center dari sistem kerja, sistem market penjualannya, dan juga income yang didapat dari hasil game center tersebut. Karena memang fondasi game center ini memang bukan konsep saja, gitu, melainkan sudah berjalan lebih dari 2 tahun dari hasil bootstrapping. Baik, kita langsung saja ke sistem kerja game center. Sistem kerja game center ini sistem kerjanya mempekerjakan SDM atau sumber daya masyarakat atau karyawan menjadi seorang gamers yang bertugas atau bekerja memproduksi barang virtual berupa game currency. Nah, setelah selesai bekerja memproduksi game currency-nya, karyawan gamers deposit atau menyetorkan game currency tersebut ke perusahaan game center. Dan game center atau perusahaan akan menampung atau stocking barang game currency-nya tersebut. Setelah perusahaan sudah menampung dan memiliki stok barang game currency-nya, perusahaan sudah bisa convert ke rupiah atau sederhananya perusahaan sudah bisa menjual game currency tersebut. Dan dalam market penjualan game center ini ada 3 alur, convert atau penjualan ke market game. Alur pertama ada di market lokal. Untuk market lokal ini lebih cocok dikatakan dengan supplier atau kita menyuplai barang game currency daripada dikatakan kita sebagai penjualnya. Karena untuk market lokal ini kita cukup menjual atau supply ke market lokal, kita tidak perlu cari ataupun menunggu pembeli atau demand. Jadi kita cukup lihat saja list demand yang membutuhkan dari toko yang menyediakan. Setelah itu, kita cukup pilih toko atau ID orangnya, cek stok yang dia butuhkan, setelah itu kirim barangnya. Nah, 10 menit sampai 4 jam, bahkan tidak sampai 1 hari langsung ditransfer ke perusahaan kita. Jadi, sistem alur ini lebih pasti karena memang tiap menit, tiap jam selalu ada demand toko yang selalu tersedia yang akan kita supply. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan plus minus market lokal ini. Pertama dari kelebihan. Kelebihan pertama, transfer atau pencairan uang lebih cepat. Bisa 10 menit sampai 4 jam, tidak sampai 1 hari, kita bisa dapatkan uang lebih cepat. Kelebihan yang kedua, penjualan atau untuk mendapatkan income ini lebih fleksibel, bisa harian, mingguan, ataupun bulanan. Jadi bisa di-manage sesuai keadaan stok game currency, karena memang saking emang cepatnya juga ketika kita udah ada stok, kita tinggal supply, kita udah mendapatkan uang atau income tersebut. Gitu. Kelebihan terakhir, demand atau pembeli ini tidak perlu dicari atau ditunggu.
Jadi sudah tersediakan karena memang urusan demand internasional ini, toko lokal ini yang sudah mempunyai banyak langganan atau channel demand internasionalnya gitu. Jadi mereka yang emang yang mengurusi demand internasional tersebut, kita mah cuman supply saja gitu. Nah, cuman untuk kekurangan dari market lokal ini karena memang mereka juga penjual ya, harga game currency, harga barang itu jauh lebih rendah daripada harga aslinya, daripada harga internasionalnya. Sekarang mari kita lanjut ke alur market yang kedua, yaitu market internasional. Untuk market internasional ini bisa disebut juga sebagai penyedia lahan atau situs marketplace jual beli barang-barang tentang game. Seperti game currency, atau koin, items, dan lain-lain. Nah, kita sebagai penjual join ke lahan atau bergabung menjadi penjual ke lahan atau situs marketplace-nya untuk membuka toko dengan syarat membayar ke lahan atau situs mereka dengan sistem potongan pajak atau potongan dari penjualan kita. Jadi setiap ada penjualan tuh dipotong tiadanya sekitar 11%-an dari sistem market internasional ini. Di sini saya juga akan menjelaskan juga untuk plus minusnya dari market internasional ini. Cuman saya akan menjelaskan dahulu untuk minusnya atau kekurangannya karena memang lebih banyak kekurangannya daripada emang lebihnya dari market internasional. Nah, untuk kekurangan pertama yaitu adanya pajak dari penjualan. Yang kedua, minus yang kedua atau kekurangan yang kedua itu adanya sistem rating yang menentukan besar atau kecilnya pajak tersebut. Jika toko kita memang masih pemula atau baru buka, maka pajaknya memang besar. Nah, jika toko kita udah banyak penjualan, ratingnya udah tinggi, maka pajak potongannya kecil. Jadi adanya sistem rating tersebut gitu. Terus untuk yang ketiga, pencairan uang gitu atau withdraw uang itu membutuhkan waktu yang memang lama gitu. Nah, sekitar 4 hari sampai 1 minggu dikarenakan memang proses withdraw dan proses convert dari USD ke IDR atau ke rupiah itu membutuhkan waktu. Setelah itu kekurangan yang selanjutnya itu harus menunggu juga gitu, harus menunggu demand yang beli. Cuman untuk hal ini memang bisa teratasi dengan kita mencari sendiri channel demand tersebut. Jadi memang lebih seperti itu. Memang untuk market internasional ini lebih banyak minusnya gitu. Nah, untuk market internasional ini kelebihannya harga jauh lebih tinggi daripada market lokal. Cuman memang dengan syarat jika rating toko kita sudah baik atau sudah tinggi, maka pajak penjualan itu turun. Jadi, note atau disclaimer untuk khusus market internasional ini memang harus bisa ambil resiko dari awal dahulu. Karena memang terkadang untuk toko pemula, pendapatan atau pemasukan rupiah ke perusahaan ini memang bisa lebih rendah daripada market lokal. Karena memang pajak tersebut, pajak penjualan tersebut. Jadi harus bersabar dahulu. Selanjutnya, di alur yang ketiga ini ada di Company Market Center. Company Market atau website e-commerce ini adalah bisnis lanjutan Game Center. Yang dimana market ini adalah website e-commerce yang akan dibuat oleh perusahaan kita sendiri. Website e-commerce ini akan membuat situs yang berisikan jual beli atau marketplace tentang game, seperti barang-barang virtual game, seperti game currency, voucher, items game, terus skin game, dan jasa joki game, bahkan game itu sendiri, yang nantinya juga akan diisi game hasil dari studio developer game kita sendiri. Dan untuk poin-poin kekurangan dan kelebihannya dari Company Market Center yaitu untuk kekurangan pertama
itu harus membayar domain atau hosting bulanan. Untuk kekurangan yang kedua, demand-nya itu kita yang cari. Untuk kekurangan ketiga, pencairan atau withdrawal membutuhkan proses dengan waktu 4 hari sampai 1 mingguan. Itu kekurangannya. Dan untuk kelebihannya, harga tinggi atau harga asli dari demand. Dan untuk kelebihan yang kedua, itu tanpa potongan pajak penjualan. Karena memang ini website kita sendiri, website perusahaan kita sendiri. Dan kelebihan selanjutnya, jadi kita bisa tag supplier dari perusahaan game center serupa yang memang belum memiliki akses penjualan. Jadi mereka akan supply barang mereka ke perusahaan kita. Dan kita kasih harga atau rate barang ke mereka dengan harga lokal. Jadi kita untung. Kelebihan yang terakhir ini, jadi akses di sektor penjualan kita itu meluas. Jadi kita tidak lagi menjual dari hasil produksi game center kita saja, gitu. Melainkan bisa juga tag dari supplier game center lain. Jadi stok itu bisa dari game center kita, bisa juga ambil dari game center lain. Jadi stok kita meluas, keuntungan kita, income kita juga lebih meluas. Jadi itu adalah sistem kerja dan alur market penjualannya. Itu kenapa game center dari income-nya lebih pasti dan berpotensi besar dan meluas karena memang dari hasil kerja atau produksi perusahaan dengan sistem kerja awal menjadi supplier, jadi kita cukup supply barang saja ke market lokal. Nah, income akan terus mengalir ke perusahaan saja. Nah, income akan terus mengalir ke perusahaan secara rutin. Dan untuk upaya memperbesar dan memperluas income ataupun pendapatan perusahaan, jadi kita tinggal merambah ke bisnis lanjutannya, yaitu website e-commerce atau company market center itu. Setelah menjelaskan soal penjelasan bisnis, sistem kerja game center, beserta sistem market penjualannya, kini saya akan menjelaskan soal kebutuhan modal yang dibutuhkan perusahaan untuk menjalankan perusahaan ini dengan baik. Dan untuk kebutuhan modal yang dibutuhkan perusahaan ini, yang pertama di sini ada modal kerja game center, yang kedua ada modal operasional game center, dan yang ketiga ini ada modal darurat atau modal tak terduga juga. Yang diantaranya ini saya juga udah dijelaskan detail juga, ini ada paket PC. Untuk pembeliannya, paket PC full set, akun game World of Warcraft, meja kerja gamers, 3 meter, kursi kerja gamers, dan juga headset gaming juga. Itu untuk modal kerja game centernya. Dengan modal kerja game center, perusahaan ini membutuhkan modal dengan nominal 2.811 juta rupiah. Dan untuk modal operasional game center, perusahaan membutuhkan dengan nominal 760 juta rupiah. Dengan di sini juga dijelaskan juga detailnya. Jadi untuk konsumsi game center bulanan, sewa ruko, atau rumah tahunan, dan listrik, air, internet juga sudah dijelaskan juga, termasuk gaji staf juga di sini sudah dijelaskan. Dengan total yang dibutuhkan nominalnya 760 juta rupiah. Dan terakhir ada di modal darurat. Modal darurat ini di sini ada dua, yaitu gaji gamers dan juga modal tak terduga. Yang dimana untuk gaji gamers ini kebutuhan buat gaji gamers, jadi buat jaga-jaga dengan total yang kebutuhan 1.200.000.000 rupiah. Dan untuk modal tak terduga ini, misalkan ada kebutuhan buat maintenance, service, dan juga kalau misalkan ada hal yang tidak terduga yang lain. Nah, kebutuhannya untuk modal tak terduga ini
Rp450.100.000. Jadi total kebutuhan modal darurat ini Rp1.650.100.000. Itu untuk total untuk modal daruratnya. Nah, jadi untuk total kebutuhan dana perusahaan dari semuanya ini, total yang dibutuhkan itu Rp5.221.100.000. Itu untuk total kebutuhan dana perusahaan. Dan di sini saya juga akan menjelaskan potensi hasil dari kalkulasi income terkecilnya. Sekaligus saya juga akan memaparkan hasil realisasi yang didapat dari hasil produksi game center saya kemarin. Dan juga potensi omset yang didapat dari pendanaan modal 5,2 miliar itu. Dan kali ini saya juga akan menjelaskan penjelasan tentang kalkulasi atau bisa disebut juga dengan asumsi skema proyeksi dari income terkecilnya, atau ini dari pendapatan atau income dari emang pahitnya. Nah, di sini ada data juga dari game currency dengan data personal, atau personal tuh bisa dilihat di sini ada kuantitas gamer. Itu dihitung dari satu orangnya atau satu gamersnya gitu. Nah, untuk yang bawah ini full gamersnya dengan kuantitas gamers itu 800 gamers gitu. Itu dari proyeksi dana yang 5 miliar itu bisa jadi 800 gamers. Jadi seperti itu. Ini untuk full gamersnya. Dan untuk selanjutnya ini ada harga game currency dengan referensinya dari harga market lokalnya saja. Nah, ini kan yang lebih pastinya. Jadi kita cuman ya sebagai supplier gitu, bukan sebagai penjual. Jadi ini yang sistem atau asumsi lebih pastinya. Nah, ini harga market lokalnya itu di harga 540. Itu dihitung dari kecilnya saja. Untuk sales ini 200 ya. Pendapatan misalkan ini personalnya, ini terkecilnya kita dapat 200. Itu tuh 200 goal dikali ini harga market lokalnya 540. Jadi pendapatan dari satu harinya itu dari satu gamers, bisa dibilang sih ini bukan ya full satu hari. Bisa dibilang ini satu shift. Satu shift itu di antara 8 jam kerja sampai 12 jam kerja. Itu 8 sampai 12 jam kerja. Nah, itu pendapatannya Rp108.000. Itu kenapa di sini ada daily. Itu hariannya gitu. Nah, karena memang satu komputer itu 2 orang atau 2 shift. Shift pagi dan juga shift malam. Jadi seperti itu. Nah, ini untuk hasil harian dari satu orang gamer. Nah, jadi ini dikali nih 108.000 ini kali 800 gamers atau 800 orang. Jadi seperti itu. Jadi mari kita langsung ke full gamersnya. Nah, dari 200 ini pendapatan kecilnya ya, dari satu orang ini kali 800 gamers ini, total goal yang didapat dari hariannya itu 160.000 goal. Gitu. Jadi 160.000 goal ini dikali rate market lokal 540, jadi pendapatan hariannya Rp86.400.000 dikali dengan 1 bulan. 1 bulannya itu 26 hari karena memang liburnya tuh 1 minggu 1 kali, otomatis 4 kali libur gitu. 4 kali liburan. Dan ini dapatnya hitungannya di 26 hari saja gitu. Jadi kita kalikan saja Rp86.400.000 dikali 26 hari. Jadi pendapatannya ini Rp2.246.400.000 gitu. Nah, ini untuk per bulannya gitu. Jadi per bulannya ini Rp2.246.400.000 pendapatannya itu dari bulanan. Nah, kita hitung untuk annually itu atau tahunannya itu berapa sih gitu. Nah, untuk tahunannya itu tinggal dikalikan saja dikali 12. Kali 12 bulan. Rp2.246.400.000 ini dikali 12, ini kita dapat di Rp26.956.800.000 gitu. Ini pendapatannya dari tahunan. Nah,
Ini nih untuk ROI-nya. Untuk ROI-nya, ini kan ada invested sama return. Nah, invested kan 5.221.100.000 untuk modal. Modalnya dan kita dapat dari tahunan ini 26 miliar gitu. Potong yang modal ini. Nah, dipotong modal jadi ini gain atau or loss annually-nya dari tahunannya itu dapat di omset 22 miliar 500 juta 800 ribu rupiah gitu. Itu untuk omset itu, untuk omsetnya. Dengan presentasinya di kisaran 416 ribu rupiah. Cuma ini untuk omset gitu, untuk omset. Untuk potensi potensi payback periodnya itu 7 bulan. Nah, nanti ada datanya lagi, ada data untuk sama dengan pengeluaran gitu. Pengeluaran per bulan untuk operasional bulanannya itu nanti ada spreadsheet. Nanti saya kirim atau cantumkan linknya di bawah. Tinggal lihat saja. Ini untuk skema atau asumsi dari kalkulasi income terkecilnya atau pahit-pahitnya gitu. Jadi ini untuk pahit-pahitnya misalkan dapat berapa sih gitu. Terus ROI-nya atau potensi payback periodnya itu berapa bulan gitu. Nah, di sini untuk income terkecilnya ini potensi balik modalnya ya sekitar 6 bulan, 7 bulanan. Nah, dari proses realisasi hasilnya nih, yang pertama ada proses build up akun gamenya terlebih dahulu. Jadi sebelum bisa memulai pekerjaan dan berproduksi barang, setiap pekerjaan kan pasti membutuhkan dahulu alat kerjanya. Begitupun dengan game. Nah, dalam game ini, setelah pembelian akun game tersebut harus di build up dahulu. Nggak sampai bisa menghasilkan uang gitu. Atau sampai bisa akun game tersebut bisa bekerja gitu dan memang menghasilkan uang juga. Nah, dalam proses build up akun game ini prosesnya meliputi 3 proses pengerjaan, yaitu yang pertama level karakter gamenya, yang kedua profesi atau job karakter gamenya, dan yang ketiga equip atau armornya, senjatanya, dan juga alat kerja di gamenya. Dan dari proses pengerjaan build up ini, kemarin itu membutuhkan waktu proses build up itu selama 2 minggu, kurang lebih 2 mingguan. Nah, tanggal 29 Februari itu, jadi kita tuh sudah melakukan pembelian akun game dan memulai proses build up ini itu dari tanggal 1 Maret 2025 dan selesai itu pada tanggal 15 Maret. Jadi memang proses ini itu membutuhkan waktu kurang lebih ya 2 minggu sampai memang selesai sampai bisa bekerja dan berproduksi. Dan ini adalah proses pengerjaan produksinya yang dimana kita berproduksi dengan bermain game dan di game ini kita mencari barang-barang untuk kemudian menjadi sebuah goal atau game currency. Dan goal ini yang kita produksi dan menjadi uang. Nah, dalam video ini saya mendapatkan 1.529 gol. Dari hasil per harinya itu sebetulnya 500 golan. Cuman memang sebelumnya itu ada gol 1.000. Di penghasilan per harinya itu 529 gol. Atau kalau misalkan dari targetnya sih emang 500 gol. Nah, sekarang mari kita langsung ke data realisasi pendapatan golnya dari khusus untuk karyawan. Nah, di sini ada 10 karyawan gamers yang bekerja. Bisa dilihat di sini dari tanggal 1 sampai tanggal 15 itu masih di tahap proses build up dan kita baru memulai produksi itu atau memulai bekerja itu pada tanggal 17-nya. Bisa dilihat juga untuk kolom kiri ini adalah target per harinya atau target hariannya yaitu 500 gol dan yang kanan itu pendapatan realisasinya atau pendapatan aslinya. Jadi
Meskipun hasilnya lebih dari target, jadi kita tetap hanya menghitungnya sesuai target 500 goal saja. Jadi seperti itu. Nah, dan itu adalah data realisasi pendapatan goalnya. Nah, sekarang setelah saya liatin buat datanya, sekarang mari kita lihat juga ke proses penjualan goal ke market lokalnya. Nah, sekarang mari kita langsung saja ke tahap bukti data penjualan dan penjelasan cara penjualannya. Di sini ada data goal summary atau rekapitulasi dari penjualan goalnya. Dan di sini juga ada penjualan pertamanya, yaitu ada di bulan Maret di tanggal 24 Maret dengan penjualan goal 30.500 goal. Dengan harga atau rate penjualannya ini adalah 540. Nah, dengan pendapatan totalnya yaitu Rp16.470.000. Setelah itu, penjualan kedua kita menjual 15.000 goal dengan rate atau harga penjualan 540 dengan total pendapatan dari penjualan ini yaitu Rp8.100.000. Dan untuk penjualan terakhir yaitu di tanggal 8 Mei, ini 5.000 goal dengan total pendapatan ini 3 juta karena rate-nya itu 600 naik rate-nya. Dan untuk stok goal sisa yang masih belum saya jual ini masih banyak. Di sini stok sisa itu adalah 120.000 goal lagi yang masih belum terjual. Nah, sekarang mari kita langsung ke cara penjualannya. Nah, cara penjualannya itu bagaimana sih gitu. Di sini saya jelaskan. Nah, di sini ada Gaming Jobs World of Warcraft ya. Penjualannya ini untuk market lokal ada di Telegram. Nah, sekarang kita langsung cek. Nah, ini adalah toko-tokonya, toko lokalnya atau market lokalnya. Dan ini adalah toko nama ID tokonya. Nah, setelah itu kita cek. Nah, kita ini yang TWW ini. Kita yang TWW ini. Nah, setelah itu, ya, nah ini kan ada 600 goal ya. Setelah itu kita langsung klik ID-nya. Nah, setelah diklik ID-nya, di sini ada toko atau ID dari si penjualnya. Nah, caranya kita WTS atau want to sell ya, atau kita mau jual atau kita mau supply. Nah, jadi si penjual ini nanti kirim ID-nya, setelah ini nih ada upgrade. Nanti setelah itu kita kirim video penjualannya. Nah, di sini ada nih, wait TF jam 6. Nah, nanti di tab-nya jam 6 sore. Nah, ini cara penjualannya. Dan untuk bukti penjualan yang bulan-bulan kemarin ini ada di bawah, saya udah minta rekapannya dari dia. Ini untuk totalnya, ini untuk bulan Maret. Nah, ini ada buktinya. Maret, penjualan kedua, ini penjualan ketiga. Total Rp16.470.000. Ini yang pertama yang Maret. Yang kedua, payment bulan Maret sampai April. Totalnya Rp24.570.000. Nah, ini penjualan terakhir. Nah, cuman memang stoknya memang belum kejual semuanya. Karena memang saya juga ya di tahap ini butuh dengan rate yang tinggi dan juga lagi tahap pembuatan video juga. Nah, setelah menjelaskan bukti-bukti hasil dan proses penjualannya, kita langsung saja ke tahap hitungan omset ROI dari hasil realisasinya. Dalam hasil realisasinya ini, gamers mendapatkan capaian target hasil kurang lebih 500 gold. Dan untuk rate atau harga game currency-nya, kita hitung saja dengan rate biasa atau rate kecilnya, yaitu 540. Jadi 500 kali 540 itu dapat Rp270.000 itu per gamersnya atau per orangnya. Maka jika full gamersnya yaitu 800 orang atau 800 gamers, pendapatan hariannya ini yaitu Rp216 juta. Jika dalam satu bulannya itu atau 26 hari, kita mendapatkan omset Rp5.616 juta.
itu per bulannya. Nah, jika dalam setahun kita kalikan 12 bulan, yaitu 67.392 juta rupiah. Itu tuh pendapatan omset tahunannya. Dan dalam asumsi omsetnya, dengan hitungan return on investment, dalam 1 tahun itu setelah dipotong pengembalian dana investasi tersebut, kita mendapatkan omset 62.170.900.000 rupiah. Dengan potensi payback period dari hasil realisasi ini, yaitu 1 bulan juga berpotensi besar. Untuk data hitungan lebih detailnya atau dengan hitungan asumsi pengeluaran operasionalnya bisa dilihat dari link spreadsheet yang saya cantumkan di bawah. Baik, untuk selanjutnya silakan cek saja untuk link spreadsheet tentang data perhitungan income dan return on investment-nya beserta pengeluaran operasionalnya juga sampai laba bersihnya. Silakan dicek. Dan terima kasih untuk perhatian dan sudah melihat video presentasi proposal pendanaan ini. Di bawah ini saya sertakan juga untuk kontaknya. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, silakan tanyakan saja. Dan semoga harapan besar saya kita dapat kerjasama lebih lanjut agar perusahaan ini bisa lebih maju dan tentunya saling menguntungkan satu sama lain juga. Dan di bawah ini juga saya mencantumkan Instagram saya. Di Instagram tersebut bisa Bapak atau Ibu lihat perjalanan perusahaan saya dari awal berdiri sampai sekarang. Di video selanjutnya, saya akan menjelaskan juga untuk sistem bot program, yang dimana sistem game center tersebut berjalan tanpa gamers atau tanpa karyawan. Jadi sistemnya auto working. Dan sistem ini mempunyai kelebihan dari pengeluaran operasional bulannya itu minim. Karena memang tanpa karyawan gamers yang mengerjakan. Jadi laba bersihnya itu lebih banyak daripada pengeluarannya. Cuman memang kekurangannya income lebih rendah daripada sistem pakai karyawan tersebut. Terima kasih dan salam sehat selalu bagi kita semua.